Kenapa gue milih drum? Karena bokap gue juga kebetulan drummer. Jadi gue memilih jadi musisi dan drummer. Malah sebelumnya pemain sepak bola, tapi malah justru sekarang kayaknya jadi drummer aja. Dan alhamdulillah sekarang jadi drummer. Mulai profesional drummer kurang lebih dari sejak tahun 2006. Awalnya dari Ahmad Band. Terus lanjut ke The Rock, lanjut Triad, lanjut Mahadewa, terus beberapa band ikut Kotak, Saint Loco, dan akhirnya sekarang juga bantu-bantu Dewa 19 juga. Dan sekarang bikin project sendiri namanya Close Friends. Dari 2006 ya? 2006 sebenarnya jenjang sih, lebih ke jam terbang. Karena 2006 itu awal banget gue katakanlah mulai tour, udah mulai tour, jadi bersama Ahmad Band waktu itu gabung, terus akhirnya langsung bikin album bersama Triad dari The Rock Indonesia, langsung Triad bikin album, tour bener-bener nggak putus saat itu, jarang banget pulang ke rumah, dan akhirnya di 2012-2013 bikin lagi band namanya Mahadewa, Mas Dani main keyboard lagi. Terus Judikanya jadi vokalis, dan itu genrenya lebih ke new electronicnya Dewa 19. Terus juga lanjut beberapa project, gabung juga bikin sama DJ juga, Iqmal Guslan, IG. Nah itu untuk perklabingan sama kalau offer-offer yang lebih ke coloran macem-macem. Gabung juga sama Mama Ina, Vina Panduwinata, dan ya macam-macam story-nya beda-beda. Yang jelas tetap have fun sih, tetap bener-bener asik di saat udah di atas kursi drum, mainin drum itu rasanya adrenalin tuh ngangkat banget. Khususnya kalau gue pribadi seorang drummer, yang selalu diajarkan oleh bokap gue sampai sekarang adalah pentingnya peran drummer itu harus menjaga tempo. Harus menjaga beat, karena ibaratnya kalau misalkan kiper, kalau misalkan udah De Gea, atau misalkan Peter Cech, atau siapapun, nah backnya pemain tengah, striker itu begitu ngeliat belakang, wah aman, karena kipernya jago. Nah kalau di musik juga gitu, kalau kita maksudnya satu band, instrumennya, pemain drumnya udah jago megang tempo, jaga beat, mainnya bener-bener bisa ngebawa meluk yang lain. Nah itu tuh kayak pemain gitar, keyboard, bass, vokalis pasti juga akan kebawa. Tapi kalau misalkan drummer itu tidak bisa jaga tempo, jaga beat, nah itu bahaya banget buat yang lain. Gitu. Jadi memang peran drummer ini walaupun di belakang, tapi bener-bener secara soul-nya itu kedengeran semua. Nyampe banget sampai ke penonton, siapapun, ke personil yang lain. Jadi drummer itu benar-benar harus menjaga tempo dan beat sesuai kebutuhan juga. Bokap Jelly Tobing, Godfather. Dia adalah pahlawan gue selain ayah, yaitu dia yang benar-benar perannya besar sekali. Karena di musik mungkin kalau misalkan gue nggak berguru sama bokap gue sendiri, mungkin juga akan jadi drummer, tapi belum seperti ini gitu. Jadi memang karakter itu pun juga, walaupun sekarang banyak drummer, tapi basicnya semua gue belajar banyak banget dari seorang bokap. Jadi memang bener-bener bokap itu hero gue, pahlawan gue, temen curhat, macem-macem, pokoknya semua itu ada di bokap buat sharing juga. Boteng euy. Nggak menjerumuskan ya. Namanya udah darah ya. Yes. Ngeracunin aku nggak saat jadi drummer? Enggak ya? Malah justru enggak ya? Enggak. Mengalir aja gitu, mengalir seperti itu. Ya udah darahnya ya. Jadi dia juga ya paling cuman satu aja aku titip. Mal kalau main drum itu beat. Ya. Beat. Yang tadi gue bilang. Ya kan? Jadi kalau sudah ngegroup itu, kamu harus berusaha untuk mengenakin
Ya. grup itu supaya jadi lebih sempurna, lebih ini mengenakin. Karena drum itu kalau di bola itu kasih las. Iya. Dia kan bisa melihat Ya. dari belakang. Wah, depannya gitu. Jadi kalau kipernya aman, yang lain juga ini ya Pak ya. Jadi jangan nonjolin diri gitu. Jadi teamwork aja, kebersamaan. Drum tuh beat. Iya, karena juga lebih apa ya? Habit gue juga kan teman-teman bokap sering ketemu teman-teman bokap. Jadi setiap ketemu malah bukan bokap yang jerumusin, malah teman-teman bokap. Mal udah jadi kayak bapak lu aja, jadi musisi, jadi drummer, banyak duit gitu. Saat itu gue pemain bola gitu. Ya udah akhirnya lama-lama ngalir dari pemain bola, ya udah jadi drummer aja deh. Ternyata ya alhamdulillah ya Det. Amin. Gitu. Gusti alam boten sare. Ya. Banyak. Satu Gitu. antara bermainlah sesuai dengan tuntutan lagu. Contohnya Kalau misalkan band ya kan. Kalau band Beatles ya Det ya. Beatles, ya. Beatles, Deep Purple ya Det ya. Led Zeppelin, Rush, Metallica. ya rock lah. Terus banyak kesini Linkin Park, Blink, Iya. Seosin, macam-macam sekarang banyak banget sih. Tapi 4 itu sih wajib ya Det ya. Beatles, Beatles dia udah hafal. Apalagi di Purple. Dia di Purple Iya. konser 7 ruang aku main bass. karena selalu 4 referensi ini wajib banget karena ini bener-bener ngaruh banget di gua dan ini buat semua juga karena 4 band ini khususnya drummernya ini kan kayak Beatles, Ringo Starr itu tuh dia itu main pukulannya tuh nggak ada yang kayak dia di saat itu dan beatnya juga bagus banget dan pukulan fill in-nya, ruffle-nya bagus banget. Terus John Bonham, Led Zeppelin, dia rocker tapi nge-groove R&B. Nah itu Led Zeppelin, jadi gua ambil juga referensinya. Terus Neil Peart dari Rush, progressive rock, itu perhitung matematika, 7/8, 13 per berapa, jadi itu ngaruh banget. Terus ada lagi juga ya Metallica, Lars Ulrich, itu bener-bener memang wah God of Metal. Ya, gitu. dan Jadi semua pengaruh ya Det. Ya, dan aku tambahin satu lagi. Dan Jelly Tobing. Dan ternyata kenapa Ringo Starr itu orang melihat kok sepertinya ini orang mainnya kok aneh tapi enak. Kenapa coba? Ternyata Ringo Starr tuh kidal. Ya, Ya. Kidal. Contoh lagu Come Together. Ya. Kan kalau kita main drum kan dung dung cetek kan sini. Dia dari sini dulu Iya. ke atas. Dari floor ke Dari tom. floor ke tom. Dia kidal. Iya. Jadi aneh kedengarannya. Itulah referensi-referensi dari Iya. bokap. Kita saling mayoritas orang tuh kalau misalnya senior pasti junior tuh dengerin senior. Katakan kayak gue junior, bokap senior. Tapi kalau di kita ya Det ya, justru gue juga banyak kasih tahu nih, Det, nih drummer sekarang tuh begini, terus musik sekarang gini. Justru gitu. malah kebalik karena dia sering main di sini dengan musik-musik sekarang. Oh menjadi tahu lagu. Iya. Oh gini Kayak ternyata urat nadinya musik tuh yang sekarang ini begini. Iya, Cukup tahu aja. Misalkan nih Det, model drummer sekarang nih kayak begini, jadi emang rock tapi campur ada pukulan-pukulan gospelnya, ada apa terus sekarang tuh musik malah justru balik lagi ke tahunnya bokap 70-an. 70, 80, 90-an gitu. Jadi emang selalu juga nih bokap dengerin juga. Terus nih Det kayak ini, oh ini misalnya kita ngelihat siapa main si A, oh main kayak gini, oh tapi pada tahun ini udah ngelakuin kayak gitu. Jadi emang udah tuker pikiran terus sama bokap gitu. Selalu nginfoin juga, musik gue nih. Saya menikmati. Menikmatilah. Dan tidak mungkin saya mau berbuat begitu lagi. Zamannya kan udah beda. Kunci yang bokap gua sampai sekarang jalanin adalah hargailah semua genre musik. Jadi ya contohnya kenapa gue bisa mengibarkan ke seluruh band genre karena bokap pun terkenal kan drummer sejuta band. Jadi gue pun juga hajar apa aja mau. Gue juga nggak hanya harus rock, metal, enggak. Justru dangdut hajar, Melayu hajar. Jadi jangan pernah gengsi dan ya udah apa aja yang penting kita bisa fun, profesional ya Det ya. Iya. Ngasilin. Dan kita hidup di Indonesia. Ya, jadi kan ada orang yang memang kalau udah genrenya rock, metal. Nah, gue tuh berkaca dari bokap, semua tuh harus dijalanin.
mau genre apapun, kalau memang misalkan nggak mainin ya udah, tapi kita tetap dengerin gitu. Kayak misalkan gue dengerin jazz, tapi kalau untuk mainin juga bukan soul gue, tapi gue dengerin terus dan menghargai aja, Dad ya. Menikmati kayak gitu. Tahun 85-an itu kan zamannya kafe-kafe dikunjungi oleh band-band Filipin. Ingat gak? Bandung kebagian juga tuh ya Filipin. Itu pernah aku 2 bulan bantuin band Filipin. Drummernya sakit, tifus. Aku bantuin. Yeah. Karena aku tahu lagu-lagunya. Ya kan? Gitu loh. Itu perumpamaan. Di saat-saat begitu. Kayak bokap kan juga dulu zaman bokap tuh sama Haji Rhoma Irama. Oh iya. Sama semua musisi-musisi angkatan bokap tuh udah kita deket banget sampai ya rocknya God Bless, bokap juga Hajar juga, Pak Haji Rhoma Irama, dangdut Hajar. Jadi itu yang gue ambil dan gue tidak maksa, tapi emang bener-bener, ini keren dan emang harus dijalanin gitu. Terus kalau di sekarang yang gue kerja sama Mama Ina, Vina Pandiwinata. Nah, Mama Ina tuh justru, Nak, ini kalau musik gini gimana sih? Mama jogetnya gimana nih? Nyanyinya gimana? Iya. Oh begini. Jadi malah justru banyak saran kritik dari kita yang diterima gitu. Harus dikondisikan dengan situasi sekarang. Begitu. Makanya itulah yang, jadi yang tua, kunci keberhasilan. Yang tua-tua dari kayak Om gini nih, yang sudah jangan ngomong tua. Yang jangan sudah ngomong tua. Yang sudah berumur ini, kayak Vina juga, itu dia tepat banget. Dia merangkul justru yang muda-muda. Itu contohnya apa? Iya kan? Ya, jadi akhirnya keluar lagi dengan lagu yang sama, ya hits. Tapi dirubah sedemikian rupa aransemen sama Iqmal sama teman-temannya, sama Rio, sama si siapa Guslan, mereka akhirnya jadilah. Umur tuh cuma angka doang gitu. Betul. Makanya sekarang itu, kayak Mama Vina Ina bilang gitu. Sekarang ya umur segitu, umur 60-an ya, tapi bisa kalau manggung bisa kayak clubbing gitu, karena musiknya udah elektronik dan gue jalanin gitu, bener-bener di saat juga kebutuhannya memang harus nggak elektronik pun gue juga hajar, jadi memang itu yang harus dijalanin sih, hajar semua. Attitude. Itu dia. Itu sampai sekarang menjiwai ke kita-kita. Kayak saya kan punya grup di WA itu kan anak-anak 70-an lah, band-band lama ya, Anda nggak kenal lah. Band-band pesta dulu. Tetap membicarakan, gue mau main sama dia nih. Gimana? Bahaya orangnya, susah. Nggak kepake. Itu berlaku sampai sekarang. Karena sempit musisi itu. Ya intinya itu. Iya, attitude. Jadi bokap tuh juga, ya itulah semua maksudnya bokap ajarin kalau kita mau di atas panggung, mau songong kek, mau bener-bener gaya lo, wah, ini orang ini banget ya, bodo amat. Tapi begitu kita turun panggung, jadi biasa. Harus biasa. Biasa itu yang gue aja. jalanin, gitu sampai sekarang. Makanya kalau ketemu teman bokap yang senior, walaupun istilahnya band cafe ataupun siapapun, tapi dia senior di musik atau emang seniman, pasti gue harus cium tangan, gitu. Buat papa, nggak ada matinya. Selalu jiwa muda, walaupun dia merasa tidak muda lagi, gue nggak ngomong tua. Karena gue ngelarang ngomong tua kalau bokap. Ya. Jadi bokap tuh tetap sampai sekarang pun, bokap itu main drumnya aja masih ngebeat bokap, masih ngetone bokap, masih kencengan bokap daripada gue. Jadi bokap itu benar-benar hero dan the best lah papa nih. Satu, cuman ini. Maju terus musik Indonesia. Yes.